Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan bahasan tentang uang atau yang juga disebut sebagai jaringan berbasis luas. Pengertian komputer. Kita akan membahas dari komputer dulu, apa itu komputer, kemudian sistem komputer, sejarah jaringan komputer itu sendiri, kemudian kita akan lanjut ke pembahasan jaringan berbasis luas. Baik, pengertian komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang menerima masukan proses sesuai dengan serangkaian instruksi yang disebut program komputer atau perangkat lunak dan menghasilkan output, input, kemudian processing, kemudian output sebagai hasil akhir dari komputer. Hardware komputer terdiri dari prosesor sebagai otak dari sebuah komputer, kemudian memori, kemudian ada input device dan output device seperti monitor, keyboard sebagai input device. Pengertian sistem komputer. Sistem ialah suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tujuan pokok yang ditargetkan. Komputer adalah perangkat elektronik yang menerima masukan proses sesuai dengan serangkaian instruksi yang disebut program komputer atau perangkat lunak dan menghasilkan output. Sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Elemen dari sistem komputer terdiri dari manusia atau disebut brainware, perangkat lunak atau disebut software, set instruksi, dan perangkat keras. Sejarah komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama, dan bersama-sama menggunakan hardware software yang terhubung dengan jaringan. Konsep jaringan komputer lahir pada tahun 1940-an di Amerika dari sebuah proyek pengembangan komputer model 1 di laboratorium Bell dan grup riset Harvard University yang dipimpin oleh Profesor H. Aiken. Ini adalah gambar dari sebuah sistem jaringan yang mana ada 4 komputer dan satunya sebagai server yang mana menggunakan hardware yang sama. Di sini bisa kita lihat seperti printer dan sebagainya. Di tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai membesar sampai tercipta superkomputer, maka sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Untuk itu ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama lain adalah time sharing system. Maka untuk pertama kali bentuk jaringan komputer diaplikasikan pada sistem time sharing system. Beberapa terminal terhubung secara seri ke sebuah host komputer.
Memasuki tahun 1970-an, setelah beban pekerjaan bertambah banyak dan harga perangkat komputer besar mulai terasa sangat mahal, maka mulailah digunakan konsep proses distributed processing. Dalam proses ini, beberapa host komputer mengerjakan sebuah pekerjaan besar secara paralel untuk melayani beberapa terminal yang tersambung secara seri di setiap host komputer. Begini ilustrasinya. Kemudian kita akan membahas tentang manfaat jaringan. Jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Misal, banyak pengguna dapat saling berbagi printer tunggal dengan kualitas tinggi dibandingkan memakai printer kualitas rendah di masing-masing meja kerja. Jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up-to-date. Sistem penyimpanan data terpusat yang dikelola dengan baik memungkinkan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda dan membatasi akses ke data sewaktu sedang diproses. Jaringan membantu mempercepat proses berbagi data atau disebut data sharing. Kemudian kita akan membahas tentang model lapisan OSI layer. Jadi model OSI layer ini adalah sebuah arsitektur jaringan komputer yang dibuat oleh sebuah organisasi internasional yang diberi nama adalah ISO, International for Standardization Organization, untuk memecahkan masalah kompatibilitas device antar vendor dengan menyediakan standarisasi yang dapat digunakan oleh para vendor dalam membuat device. OSI menjelaskan bagaimana data dan informasi dari sebuah aplikasi pada sebuah komputer melewati media jaringan berkomunikasi ke aplikasi yang berada di komputer lain. Ya, ini adalah gambaran tentang layer OSI. Di sini ada level 1 pada OSI layer yang ditempati oleh physical layer. Kemudian layer 2 data link layer, kemudian 3 network layer, 4 transport layer, 5 session layer, 6 presentation layer, 7 application layer. Application layer berfungsi sebagai interface antara user dan komputer. Layer ini bertanggung jawab untuk mengidentifikasi ketersediaan dari partner komunikasi, menentukan ketersediaan resource, dan melakukan proses sinkronisasi komunikasi. Aplikasi layer application layer menentukan identitas dan ketersediaan dari partner komunikasi untuk sebuah aplikasi dengan data yang dikirim. Beberapa contoh aplikasi yang bekerja di application layer antara lain FTP, File Transfer Protocol, dan sebagainya. Telnet termasuk, FTP termasuk. Jadi ada dua, satu telnet dan 2 file transfer protocol.